Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi ada berita tanggal 15 kemarin saya cocokin dengan tanggal 16 ya, terkait ada isu penting, masalah keamanan ya, bukan masalah ya bisa dibilang gitu sih, untuk convert zone sekarang ya, untuk titik aman XRP sekarang ada gejolak sedikit teman-teman, tetapi ada pun prediksi yang menghancurkan gejolak itu ya. Intinya mengenai harga XRP dan tentunya karena mengenai prediksi harga teman-teman, jadi tetap Dior ya. Do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin, dan kalau bisa tetap uang dingin ya. Oke, sebelum saya lanjut ya ke beritanya teman-teman ya, sekali lagi saya mau bahas XRP, kita bahas kita update market dulu. Untuk Bitcoin harganya masih di situ-situ saja teman-teman ya, Ethereum juga seperti biasa ya. Dan yang lain masih mengikuti harga recover, bahkan ada pengembaliannya atau harga turun ya. Karena kemarin ya kita tahu ya hampir semua itu naik semua ya. Oke, saya mau cek di favorit saya ya, LTC 2,37% turunnya teman-teman ya, PP lain-lain turun juga. Ya merah-merah lah ya teman-teman, semoga saja di akhir tahun ini akan membaik semuanya. Untuk XRP nggak terlalu jauh turunnya teman-teman ya, ini nggak terlalu jauh, terhitung sideways. Ini saya ambil time frame 1 jam ya, dalam 1 jam time frame-nya kalian bisa lihat ya. Ini lurus-lurus aja ya, entah nanti kalau terjadi dengan berita ini benar ya, mungkin dia akan langsung ngepam sekitar hampir banyak lah pokoknya, karena akan ke $18 isunya seperti itu. Tetapi ada berita juga yang menahan keyakinan itu ya. Seperti apa kita nanti bahas teman-teman. Oke, saya bahas yang ini dulu ya. Jadi ada pakar memproyeksikan kenaikan XRP 2.400% atau nanti harganya akan mencapai $18 berdasarkan penurunan dan pompanya ya. Kita bahas nih. Oke, XRP mungkin menghadapi tantangan dalam rally terbarunya ya, tetapi seseorang analis memperkirakan kenaikan harga menjadi $18 jika pola historis tertentu terus berlanjut ya. Semoga saja sih teman-teman ya. Dan intinya gini ya, bukan intinya. Dan sekali lagi ya, ini technical analysis ya dari um, apa namanya, analis yang jago, kira-kira seperti itu ya. Jadi namanya masih manusia, bisa iya, bisa meleset ya, bisa enggak ya. XRP telah turun 22% dari tertinggi kemarin, $0,93 ya. Namun John ya, seorang analis teknis ya, baru-baru ini dia membuat proyeksi harga yang berani ya. Menurut analis ini, jika pola tertentu terus terungkap, XRP dapat mengalami lonjakan terakhir ya, atau lonjakan sebesar $18. Wow, bayangin kalau kalian sudah punya. Nah, kemarin tuh yang waktu cuan di XRP tuh banyak di kolom komentar saya lihat ada yang punya 5.000 XRP, ada yang punya 6.000, dan wow, pokoknya banyak. Bayangin kalau harganya menyentuh $18 ya. Itu cuannya luber banget teman-teman ya. Oke, analisis John ini teman-teman ya, ini mereferensikan pola historis yang penuh dengan serangkaian penurunan harga dan peningkatan pada grafik harian dari XRP. Jadi pola yang dia pakai seperti ini ya, pola prediksi ya. Saya nggak mau terfokus di pola ini teman-teman, karena ini sekali lagi technical analysis ya, sekali lagi ini technical analysis ya, karena yang mengatur kripto menurut saya pribadi teman-teman lebih besar itu ke bad and good news ya, itu menurut saya. Tapi patut kita apresiasi karena perhitungan ini teman-teman punya dasar dari si John ini, dan kalian bisa cek untuk Twitternya ya, postingan ini bukan fake atau hoax ya. Intinya dia sudah share ke Twitter juga, dan saya yakin ya dia sudah memperhitungkan dengan kemampuannya sebagai seorang analis ya. Semoga kena di $18. Oke, menyusul lonjakan harga 0,9 ya dolar ya kemarin ya pada 13 Juli, XRP terus mengurangi keuntungan yang diperoleh selama 2 hari terakhir. Jadi banyak yang profit ya. Analisis John dia menunjukkan bahwa penurunan ini akan bertahan hingga XRP turun menjadi 0,5. Jadi XRP itu akan dump dulu ke 0,5. Namun ia mencatat bahwa lonjakan menjadi $4,30 ya akan menyusul setelah ini. Jadi kalau seandainya ya XRP nanti touching ya, sentuh aja 0,52, dia yakin langsung akan grow up ke 430.
ini masih masuk akal ya, karena volumenya XRP masih tinggi. Terus kalau di harga 0,52 ya, ini bisa dibilang harga kemarinnya sebelum ngepump, otomatis akan terjadi serok ya, karena akan ada FOMO di situ, takut ketinggalan akan terjadi di situ. Nah, analis mengantisipasi ya penurunan lainnya mencapai penurunan lainnya dari 4,30 dolar menjadi 1,60 ya, yang akan mengantarkan kenaikan ke 7 dolar ya. Intinya kalau sampai di 0,5 dolar ya, dia akan terbang ke 430 ya. Kalau dia nyentuh 430, dia akan koreksi lagi sampai 160 ya. Setelah itu dia grow up ke 740 ya dolar, teman-teman ya. Dan di sini John mengatakan ini akan mendahului lonjakan yang luar biasa, bisa menjadi 18 dolar naik ke 18, akan menandai peningkatan 2.400 dalam nilai XRP saat ini ya. Jadi paham teman-teman ya, kalau sentuh 0,5 dia akan balik di 430 ya buat ATH baru nih ya. Di tahun ini ya. Oke, terus ketika di 430 dia akan koreksi di 160 ya. Kalau sampai 60 ya, kalau sudah menyentuh 1,60 dolar dia akan menyentuh 740. Kalau sampai jebol 740 ya, dia akan dia menjadi 6 dolar ya. Kalau sampai titik terakhir XRP di 6 dolar, kalaupun lebih cepat atau lebih lambat, dia akan bisa ke 18 dolar menurut si John ini ya. Amin ya, saya amin aja karena saya punya XRP juga dan untuk jangka panjang sih. Oke, analis mengklaim pola ini sangat akurat ya. Wow, ini dia yakin sekali ya. Sejauh ini dia menganggap ini akurat banget ya, berarti dia sudah Dior ya. Tetapi apakah akan terus berlanjut masih harus dilihat ya. Jangka waktu yang diproyeksikan untuk pergerakan ini adalah akhir September ya. Namun si John ini dia menekankan bahwa analis tersebut bukan menyajikan fakta melainkan membandingkan pola sejarah. Jadi dia ambil history ini ya, history analysis ya. Dia ambil kisah-kisah masa lalu atau candle-candle yang serupa yang pernah terjadi di XRP, mungkin di ATH di tahun kemarin mungkin ya, di tahun 2021 kalau saya nggak salah. Kalau LTC di 2017 kalau saya nggak salah ya, kira-kira gitu. Apapun beritanya teman-teman ya, kita tetap hargai, tapi ingat ya, manusia bisa salah ya, mau siapapun itu pasti bisa keliru. Tetapi yang seperti ini kan masuk akal untuk kita cerna teman-teman ya, karena dia melakukan technical analysis yang menurut dia ini sudah akurat ya. Saya sih setuju ya, itu aja yang penting naik. Saya nggak suka kalau nggak naik ya. Untuk XRP di sini lumayan lah ya, masih terjadi keraguan-raguan. Jadi kita harus bisa bukan baca candle ya. Jadi candlestick teman-teman ya, candlestick ini adalah tipe orang ya, tipe pembeli dan penjual ya. Jadi orang kalau melakukan technical analysis ini bukan bukan sistem ya, ini bukan sistem teman-teman ya. Ini tipe pedagang ya, bisa dibilang gitu. Coba deh kalian Google, kalian cari tahu di mana. Ini adalah tensi market, tensi pedagang ya. Kalau sideway biasanya orang lagi saling nunggu ya. Saling nunggu, naik dikit ikutan, turun dikit ikutan, jual ya. Turun dikit atau turun beberapa candle ya kayak ini ya. Kayak ini satu kali turun ya, langsung ikutan yang lain ya. Ini tensi pedagang, kalau pedagang penjual pembeli ya, kira-kira gitu. Jadi tetap waspada ya, entah ketika dia jenuh di sideway ya, nggak tahu nih siapa yang duluan buka. Kalau dia duluan buka hijau gede ke atas, bisa jadi ya prediksi yang si John tadi ini terjadi ya. Semoga saja, amin teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu. Bye.